Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama saya Niken Nanggi Prajanti dan rekan saya Dwi Fajriya Suci Anggraini. Selamat datang di Bahalap Talk, bincang santai warga pengadilan. Di Bahalap Talk kali ini kita mau membahas tentang PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Seperti apa sih PTSP di Pengadilan Negeri Pulang Pisau itu? Nah, kali ini kita sudah kedatangan Ibu Ismaya Salindri, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Pengawas PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan juga kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Dimana kalau kita kenalan dulu nih masing-masing dari kakak-kakak ini dan juga Ibu Ismaya ya. Mungkin dari Ibu Ismaya dulu nih. Terima kasih Bu Niken dan Bu Suci ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismaya dan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, saya ditunjuk menjadi pengawas PTSP Pulang Pisau. Dan sudah ada bersama saya di sini teman-teman dari petugas PTSP. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lesa Wara Ejana. Saya petugas PTSP Kesekretariatan atau Umum. Saya Vicky Krisli. Saya petugas PTSP Kepaniteraan Pidana. Saya PPNPN. PPNPN itu apa? Pegawai pemerintah non pegawai negeri. Kenalkan, nama saya Romi Nufriandra. Saya petugas ekor di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Perkenalkan, saya Dismas Lokito Anasto. Saya petugas PTSP bagian hukum. Saya Enzo Herman dari Pendata. Oke, Bu Maya. Ini saya ke Bu Maya dulu ya. Baik. Untuk sebenarnya PTSP itu apa sih Bu Maya? Untuk PTSP itu sendiri adalah singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi pelayanan yang terintegrasi secara keseluruhan. Jadi mulai dari awal sampai akhir produk itu dikeluarkan hanya melalui satu pintu saja. Singkatnya, apabila masyarakat atau pengunjung pengadilan ingin memperoleh layanan hukum, cukup datang ke PTSP, menyerahkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan, lalu data itu diolah sampai akhirnya nanti produk atau hasil akan diserahkan oleh petugas PTSP. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke bagian A, B, C untuk memperoleh dokumen atau produk yang diinginkan, begitu. Baik ya, kemudian latar belakang apa sih Bu yang menjadi dasar pembentukannya PTSP? Baik, yang sebagaimana kita tahu ya, apa yang ada di pikiran kita selama ini kalau kita berbicara tentang pelayanan publik, biasanya kan sesuatu hal yang bikin kita males gitu, berbelit-belit, ribet, biayanya mungkin banyak yang tidak terduga gitu. Kita disuruh dilempar ke sana kemari untuk mendapatkan apa yang kita cari gitu. Nah, terkait hal ini Dirjen Badilum khususnya menganggap harus ada nih perbaikan sistem pelayanan, sehingga pada akhirnya disusunlah SK nomor 77 tahun 2018 tentang standar pelayanan PTSP begitu. Kemudian Bu Maya, untuk dasar hukum dari PTSP itu sendiri apa nih Bu Maya? Dasar hukum PTSP adalah yang pertama SK nomor 77 tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan SK nomor 3239 tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu. Yang untuk tujuannya dibentuk PTSP itu untuk apa sih? Baik, masih bertalian dengan pertanyaan latar belakang kenapa PTSP ini dibentuk adalah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik gitu ya, yang lebih prima, lebih cepat, lebih transparan, hingga akhirnya juga cita-citanya adalah supaya menghindar dari praktek KKN. Kemudian untuk struktur pelayanan PTSP itu bagaimana Bu? Baik, kalau kita berpedoman pada SK PTSP tadi, yang pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bertindak sebagai atasan pejabat pengelola. Lalu pejabat pengelola itu adalah panitera dan sekretaris pengadilan. Kemudian ada penanggung jawab pelaksana, yaitu masing-masing panitera muda dan
kepala subbagian, kemudian teman-teman petugas PTSP itu sendiri. Nah, berdasarkan SK yang baru nomor 3239 tahun 2019 ya, itu ada tambahan yaitu pengawas PTSP yang nanti tugasnya adalah untuk memonitor seluruh kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh teman-teman petugas PTSP itu sendiri yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap bulan, begitu. Begitu ya. Sudah dijelaskan apa itu PTSP. Sekarang untuk layanan-layanannya sih itu ada apa saja ya? Baik, itu mungkin agar lebih jelas bisa disampaikan langsung oleh teman-teman petugas PTSP. Silahkan. Untuk PTSP Kesekretariatan sendiri bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan atau dikeluarkan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan juga menerima dan mengarahkan tamu. Untuk pidana ada beberapa hal mengenai pelayanan untuk peningkatan pidana, yaitu menerima permohonan penyitaan, penggeledahan, gerasi, pra-peradilan, salah satunya itu. Namun untuk layanan itu dipermudah oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi. Apa aplikasi itu? Aplikasi itu namanya e-Berpadu melalui SK nomor 99 tahun 2022. Nah, aplikasi itu dibuat untuk mempermudah dan mempercepat layanan kita. Jadi untuk contoh seperti penyitaan itu bisa melalui aplikasi itu, di-upload di-upload sampai selesai dan lalu kita proses sampai menjadi sebuah penetapan. Jadi dipermudah melalui aplikasi itu. Untuk ekor sendiri itu petugasnya itu tupoksinya itu membuat pendaftaran akun, membantu pendaftaran akun perkara para pihak, melakukan verifikasi akun para pihak, serta memberikan informasi pengambilan salinan putusan melalui ekor sendiri. Untuk ekor hanya seperti itu. Seterusnya. Untuk dari PTSP bagian hukum itu adalah menerima permohonan surat keterangan, kemudian pemberian izin untuk magang atau riset, kemudian permohonan pendaftaran surat kuasa khusus baik itu pidana maupun perdata, permohonan informasi, permohonan salinan putusan, kemudian pengaduan. Selanjutnya, Kalau untuk perdata itu ada gugatan, permohonan, banding, kasasi, PK, PZ, eksekusi. Itu sih. Baik, udah semua ya. Oke. Saya mau tanya ke teman-teman nih, kalau masyarakat mau ke PTSP di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini, di mana sih letaknya? Untuk posisi PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini, para pihak atau Bapak Ibu waktu memasuki area Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui pintu depan itu di pintu depan udah ada security atau satpam, dan nanti bisa diarahkan ke bagian PTSP yang terletak di depan, paling depan. Di sana sudah tertulis itu di bagian umum, hukum, pidana atau perdata. Jadi para pihak, Bapak atau Ibu yang ingin berperkara yang memerlukan layanan yang dibutuhkan itu bisa minta bantuan ke security. Untuk pojok ekor sendiri itu berada di samping kiri. Jika yang ada tertulis pojok ekor di sana itu ada petugasnya juga. Sekian, terima kasih. Untuk jam pelayanannya? Untuk jam pelayanan kami Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui pasal 14 SK PTSP itu jam pelayanan kami sesuai jam kerja. Hari Senin sampai hari Kamis itu pukul 8 sampai setengah 5, jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1, serta hari Jumat itu kita mulai operasi itu jam 7 sampai jam 4 dengan hari istirahatnya, jam istirahatnya itu jam setengah 12 sampai jam 1. Begitu Ibu Bapak.
Kalau sejauh ini nih teman-teman, untuk permasalahan atau kendala ada nggak yang dialami pada saat memberikan layanan gitu? Mungkin dari siapa dulu? Dari Mbak Lesta dulu. Dari bagian kesekretariatan atau umum sejauh ini belum ada kendala yang berarti sih. Untuk PTSP pidana sejauh ini kendala yang memang fatal tidak ada, karena semua layanan tadi sudah dipermudah dari lewat aplikasi, jadi tidak ada kendala. Untuk bagian ekor sendiri itu biasanya para pihak belum mempunyai email yang aktif, serta cara pendaftaran atau penginputan berkas perkara itu para pihak kadang-kadang bingung, Bu. Jadi kami sebagai tugas ekor mengarahkan atau memberikan informasi bagaimana caranya untuk pendaftaran secara online, karena kita kan pendaftaran melalui ekor, nggak seperti dulu yang kayak manual, Ibu. Jadi itu sih masalahnya yang paling banyak biasanya di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini. Oke, kalau dari hukum? Untuk di bagian hukum itu yang paling banyak itu adalah surat keterangan, Bu. Dan juga permasalahan di situ adalah kurangnya sosialisasi. Jadi masyarakat tidak tahu. Sekarang itu sudah melalui online, yaitu melalui eratram.badilun.mahkamah.id. Kemudian pemohon itu mengisi secara individu. Kemudian baru petugas memproses. Nah, pemohon itu mengisi alamat domisili pada umumnya yang tidak sesuai, kurang provinsinya, kurang kabupatennya atau segala macam. Tetapi selain dari itu kami tidak menemukan masalah sih, Bu. Kalau dari perdata itu sebenarnya kendala awam sih. Kebanyakan masyarakat nggak bisa buat surat gugatan, surat permohonan, terus yang cerai di agama Islam atau agama lain itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Tetapi yang lebih saya titik fokuskan itu adalah pemikiran orang-orang ketika mengajukan permohonan itu seperti membuat KTP. Ketika mereka mendaftar, mereka pasti mendapatkan permohonan tersebut. Padahal yang perlu diingatkan adalah ketika Anda mendaftar permohonan atau gugatan itu nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan apakah diterima sebagian atau ditolak atau tidak dikabulkan. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih nih layanan yang paling banyak dilakukan di PTSP di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini? Bisa disebutkan satu-satu, mulai dari umum kesekretariatan, Mbak Lesa, silakan. Dari umum dan kesekretariatan, salah satunya menerima surat. Biasanya itu paling sering dari pos. Kalau dari pos ditujukan langsung ke Satpam. Nanti dari Satpam sendiri yang mengantarkan ke PTSP bagian umum atau kesekretariatan. Nanti dari saya akan menginput ke aplikasi PTSP Plus yang kemudian akan didisposisi oleh ketua atau wakil ketua pengadilan kepada panitra atau sekretaris. Dari panitra atau sekretaris selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag maupun Panmut yang kemudian juga didisposisi lagi kepada staf pelaksananya. Setelah dari staf pelaksana baru kemudian saya akan mencetak lembar disposisi tersebut dan didistribusikan kepada penerimanya masing-masing. Waktunya berapa lama? Biasanya dalam pendisposisian surat akan langsung pada hari itu juga sih, biar lebih cepat dilaksanakan. Baik ya. Selanjutnya mulai dari mungkin perdata dulu. Untuk perdata itu yang paling sering adalah yang sangat disayangkan itu adalah perceraian. Yang kedua itu adalah permohonan ganti nama. Kebanyakan orang itu nama lahir dan ketika mereka sekolah itu berbeda di ijazah, seperti itu. Kalau alur itu misalnya kita gugatan perceraian, nanti mereka datang ke loket perdata. Selanjutnya itu kami akan memberikan informasi terkait syarat-syaratnya. Setelah syarat terpenuhi, seluruh syarat-syarat tersebut akan difotokopi sebagai bukti, terus fotokopi tersebut dileges di kantor pos. Untuk selanjutnya itu setelah lengkap, masyarakat akan diarahkan ke petugas IKOR. Baik, untuk
Selanjutnya tugas Untuk tugas ekor sendiri, setelah menerima berkas lengkap dari para pihak, itu kita bantu untuk membuat akun untuk pendaftaran para pihak, ya, dengan syarat itu harus ada KTP, email yang aktif, serta nomor telepon yang aktif. Di sana nanti kita verifikasi, kita inputkan data-data para pihak, verifikasi akunnya. Setelah itu para pihak bisa mengupload berkas-berkas yang telah dilengkapi tersebut ke dalam ekor, aplikasi ekor. Jika para pihak tidak mengerti, saya sebagai petugas ekor membantu untuk mengarahkan bagaimana caranya untuk langkah-langkah pengisian ekor tersebut. Setelah pengisian ekor selesai, itu berkas yang lengkap tadi dikembalikan lagi ke panitiran perdata, ke petugas PTSP perdata untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya nanti dari Kepanitiaan Perdata akan menginformasikan hal tersebut, akan mensinkronisasikan SIPP dengan IKOR, yang kemudian akan keluar taksir panjang biayanya, yang kemudian menginformasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim dan seterusnya. Estimasi waktunya itu 60 menit. sudah ya. Selanjutnya untuk kepaniteraan pidana belum? Silakan. Untuk PTSP pidana yaitu yang paling sering ya. Iya, yang paling sering. Yang paling sering biasanya kita berteman akrab dengan kejaksaan dan penyidik. Nah, biasanya yang paling sering itu yaitu permohonan penyitaan. Proses setelah permohonan penyitaan itu kita dapatkan dari penyidik, kita proses, kita checklist persyaratannya, lalu kita cetak penetapan, lalu diperiksa oleh panitera muda. Setelah diperiksa oleh panitera muda, kalau sudah diperiksa, kita naik ke panitera. Setelah diperiksa oleh panitera, diparap oleh panitera dan panitera muda, yaitu naik untuk minta tanda tangan ke Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau wakil. Setelah itu kita beri penetapan itu untuk penyidik tersebut. Namun sekarang untuk layanan penetapan pidana sudah melalui aplikasi e-Berpadu. Jadi penetapan itu tadi bisa diupload di e-Berpadu. Jadi penyidik ataupun kejaksaan meminta perpanjangan penahanan, penetapan penyitaan, penggeledahan, bisa mendapatkan mendownload lewat aplikasi tersebut. Sejauh ini itu yang paling sering. Estimasinya itu berapa lama? Estimasi untuk salah satu pelayanan untuk penyitaan itu 60 menit dalam proses penetapan itu. 60 menit, berarti hasil akhirnya itu penetapannya. Ya, penetapan. Baik, ya. Produknya penetapan. Baik, selanjutnya dari kepaniteraan hukum. Ya, dari kepaniteraan hukum ini yang paling sering adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Nah, prosedurnya adalah pemohon mengisi secara mandiri melalui website Era Terang, kemudian ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi, yaitu adalah pas foto 2 lembar, ukurannya 4x6, kemudian fotokopi dan yang asli dilegalisir itu SKCK, kemudian adalah fotokopi dari kartu keluarga dan juga KTP, kemudian adalah fotokopi dari ijazah yang terakhir, ijazah pendidikan yang terakhir. Nah, prosedurnya adalah pemohon mengisi terlebih dahulu tadi, kemudian pemohon datang ke loket PTSP Hukum untuk melakukan verifikasi berkas. Setelah itu petugas menerima, kemudian diproses dan hasil akhirnya adalah berupa surat keterangan produk akhirnya. Dan untuk waktu itu kami memiliki standar pelayanan yaitu sebesar maksimal ada 60 menit gitu. Dan setelah mendapatkan surat keterangan, pemohon membayar dengan diberikan kwitansi PNBP sebesar Rp10.000. Jadi gitu ya. Tadi kan teman-teman udah menjelaskan ya terkait dengan
layanan itu masing-masing ada estimasi waktunya ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana nih kalau masyarakat mau melakukan pengurusan di PTSP, apakah ada kompensasi nih apabila melebihi dari estimasi waktu layanan dari masing-masing bagian ini? Iya, ada Bu, tapi bentar saya lupa soalnya kita tuh nggak pernah ya. Kita nggak pernah terlambat. Tapi coba saya ingat. Oh iya, jadi kompensasinya adalah dapat pena Bu. Pena? 0 sampai 30 menit terlambatannya. Lambat 0 sampai 30 menit Ya, kemudian 30 sampai 60 menit itu mendapatkan minuman ringan seperti es kotak. Untuk yang lebih dari itu 60 menit ke atas itu mendapatkan souvenir. Tapi sejauh ini kami perlu tekankan sini belum pernah terlambat ya. Wah, hebat sekali ya teman-teman ya. Lanjut Bu Suci. Baik ya, karena tadi kan dibilang tidak pernah adanya keterlambatan nih. Jadi apa saja sih upaya agar pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini khususnya di PTSP tetap prima gitu? Baik, mungkin saya mewakili teman-teman petugas PTSP ya. Beberapa hal yang kami lakukan untuk menjaga agar pelayanan yang diberikan tetap prima. Pertama, kami melakukan briefing PTSP setiap hari Senin pagi untuk merefresh lagi tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur yang ada di PTSP, lalu mungkin dari atasan pejabat pengelola dan pejabat pengelola itu sendiri memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Lalu juga teman-teman petugas PTSP ini punya kewajiban 3S, senyum, salam, sapa, dan 5R, resik, rawat, rajin, rapi, ringkas. Lalu juga ada kewajiban untuk teman-teman PTSP ini untuk tidak boleh membiarkan meja PTSP ini kosong gitu. Jadi misal ada teman-teman yang dibutuhkan di back office untuk mengerjakan pekerjaan lain gitu, bisa titip ke teman petugas PTSP lainnya gitu. Selain itu, Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini juga ada survei harian, survei kepuasan masyarakat, dan survei persepsi anti korupsi. Mungkin Mas Dismas bisa dijelaskan hasil survei kita yang terakhir. Untuk periode sekarang, indeks kepuasan masyarakat itu 3,84 atau sebesar 96%. Kemudian untuk indeks persepsi anti korupsi itu sebesar 3,92 atau sebesar 98%. Baik, bisa dijelaskan tadi kan mungkin masyarakat tidak tahu ya, itu artinya apa sih? Oh baik, itu kalau menurut di aturannya kalau sudah nilai atau persen seperti itu sudah masuk ke kategori sangat memuaskan ya, sangat memuaskan. Oke, selanjutnya nih Bu Maya ya, kalau yang banyak mungkin yang kita tahu adalah terkait dengan biaya nih Bu Maya. Kalau untuk pemberian layanan di PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini tuh berapa sih biayanya? Baik, sebenarnya pada dasarnya tidak ada biaya yang dipungut untuk Pengadilan Negeri Pulang Pisau ya, kecuali untuk biaya-biaya yang memang diatur, misalnya seperti PNBP. Kalau di kepaniteraan perdata ada, yaitu nanti diatur juga di SK Panjar Biaya Perkara gitu. Lalu kalau di kepaniteraan hukum dibutuhkan biaya PNBP 10.000 ya. Iya, 10.000. Itu untuk misalnya untuk surat keterangan, lalu untuk pendaftaran surat kuasa seperti itu. Jadi sekalian kami di sini juga mengingatkan memberitahukan ke Bapak Ibu teman-teman yang membutuhkan layanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, seluruh biaya yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang resmi itu diatur dalam SK Ketua Pengadilan Negeri ya. Dan seluruhnya itu tercantum nanti. Kalau teman-teman datang ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau di PTSP itu ada brosurnya tuh, ini ada biayanya atau enggak seperti itu. Nah, iya, jadi kalau ada teman-teman petugas PTSP maupun yang mengatasnamakan pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang meminta atau menjanjikan sesuatu dengan meminta imbalan, itu bisa dipastikan bukan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau gitu. Jadi kami minta bantuan juga kepada masyarakat apabila menemukan praktek-praktek semacam itu, ada pungutan di luar biaya yang resmi, bisa dilaporkan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri, ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, atau ke kantor polisi, atau ke KPK juga bisa. Oke, siap. Sekali ya obrolan kita ya Bu Suci ya. Mungkin ada yang belum disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Ada yang mau disampaikan Ada yang dulu? disampaikan. Apa
apa dari siapa? teman-teman. Dari teman-teman. Mungkin di sini PT SPPN Pulang Pisau itu memiliki fasilitas yang sangat informatif begitu ya Bu. Karena ada WhatsApp PN Pulang Pisau yang selalu on di jam kerja ya Bu. Yaitu di nomor 0821 5065 2339. Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan mengenai persyaratan kepada melalui WhatsApp tersebut dan akan dibalas oleh petugas kami. Gitu. Dan juga buat masyarakat yang kurang mampu, kita ada pos bakum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tuh. Dengan syarat nanti bikin surat keterangan tidak mampu. Ada lagi? Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga memiliki sobat rekan yang akan menemani atau mengarahkan para kaum rentan, diantaranya penyandang disabilitas, ibu hamil maupun lansia, sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Saya menambahkan sedikit boleh ya? Oh, iya, boleh. Menambahkan dari teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, bisa langsung lihat di website dan media sosial resmi Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Di situ ada jenis layanan apa aja, syaratnya apa aja, prosesnya seperti apa. Atau bisa langsung ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, bisa tanya langsung ke petugas, teman-teman petugas, atau di situ sudah dipasang barcode layanan. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai handphone, tinggal scan barcode, lalu bisa dilihat di handphone syaratnya apa aja begitu. Bagi masyarakat di luar sana, jangan takut untuk datang ke pengadilan. Datanglah kepada kami siap melayani Anda semua. Luar biasa. Kita punya sosial media yaitu berupa Facebook, Instagram, channel YouTube. Jadi jangan lupa di Like, komen, dan Share. Subscribe. oke. Baiknya, luar biasa sekali Luar biasa perbincangan sekali. hari ini ya. Banyak sekali yang dapat kita petik dari acara ini, banyak sekali manfaat dari PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Semoga dengan adanya PTSP ini membuat pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini lebih transparan, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gak jadi yel-yel. Ya. PTSP PN Pulang Pisau. Hebat.